Untuk sahabatku di dunia sebelah yang kucintai, aku menulis dengan napas yang tenang dan hati yang terbuka. Aku tidak menyebut namamu agar surat ini terasa aman untukmu dan untukku. Malam di kotaku hening, namun pikiranku ramai oleh hal yang ingin kubagikan. Aku ingin kau mendengar ini sampai akhir karena ada sesuatu yang penting. Setiap hari, tepat pada jam tertentu, realitas di sini diselaraskan ulang. Kami menyebutnya jendela sinkron atau singkatnya sinkron harian. Setelah sinkron, cara orang mengingat banyak hal akan terasa rapi dan konsisten. Jalan yang kemarin mengarah ke pasar bisa hari ini mengarah ke taman, dan semua orang menganggap itu wajar. Aku tahu kalimat ini terdengar dingin, namun begitulah rutinitas kami berjalan. Ada pusat yang menata kenyataan seperti menata tata letak meja kerja. Perubahan kecil dikerjakan cepat agar hidup berjalan lancar tanpa sengketa. Kami menerima pembaruan memori kolektif setelahnya, seperti kebiasaan pagi. Setelah pembaruan, orang bercerita dengan urutan yang sama dan detail yang sama. Ada catatan publik yang memuat ringkasan perubahan, namun tidak semuanya terbuka. Bagian yang dianggap rawan biasanya dikaburkan demi ketenangan umum. Di atas kertas, semua ini efektif menurunkan gesekan sosial. Hoax kehilangan giginya karena cerita yang menyimpang segera dirapikan. Pertengkaran lama mengecil setelah nada dan kata yang menyakitkan dilunakkan. Aku pernah melihat pasangan yang urung berpisah setelah satu kalimat pedas menghilang dari ingatan mereka. Mereka tersenyum lagi, lalu mereka berjalan bergandengan ke stasiun. Orang mungkin menyebutnya keajaiban, meski kami menyebutnya patch yang berhasil. Ada juga tawa kecil di kedai kopi karena satu hal yang lucu. Setelah pembaruan, rasa kopi terasa pas bagi banyak orang, dan barista bingung kenapa. Ia bilang resepnya sama, namun lidah pelanggan selalu setuju bahwa rasanya tepat. Aku tidak menertawakan dia, aku menghiburnya pelan, agar ia tidak resah. Di antara manfaat yang terasa, ada sisi lain yang perlu kuterangkan padamu. Tidak semua orang sinkron dengan mulus karena ada yang kami sebut non-sinkron. Mereka mengingat dua versi dunia pada saat bersamaan, dan itu sangat melelahkan. Mereka sering terlihat menatap tanda jalan lebih lama dari biasa. Mereka berbisik bahwa warna cat dinding sekolah berubah, padahal orang lain yakin tidak. Sebagian dari mereka belajar diam demi bisa tetap bekerja dan berteman. Sebagian lagi menulis catatan harian analog agar ada jangkar yang tidak mudah bergeser. Aku bertemu seorang non-sinkron yang menyimpan tanda pos lama di laci. Ia membuktikan bahwa kode pos di lingkungannya pernah satu angka lebih kecil. Bukti kecil ini membuatnya percaya bahwa ia bukan gila. Aku percaya padanya karena aku pun memegang bukti lain yang tidak bisa kutunjukkan. Aku bekerja dekat dengan sistem yang mengatur sinkron harian di wilayahku. Aku mengakses log yang berisi daftar perubahan yang disetujui. Di sana ada baris sederhana, seperti perbaikan ejaan dan penyesuaian urutan. Namun kadang ada baris yang membuat telapak tanganku berkeringat. Aku membaca tentang saksi mata yang dihapus dari satu perkara kecil. Perkara itu pun berubah jalan karena saksi itu seolah tidak pernah ada. Pada hari berikutnya, orang mengulang cerita tanpa menyebut nama saksi itu. Mereka yakin bahwa sejak awal saksi itu tidak terlibat. Aku bersuara pada rapat internal, namun suaraku tenggelam di antara angka dan grafik. Aku bilang bahwa kebenaran kecil adalah pondasi yang menahan beban besar. Mereka menjawab bahwa harmoni umum harus dijaga setiap hari. Aku mengerti tujuan mereka, namun hatiku menolak untuk patuh sepenuhnya. Aku tahu kau menyukai kejelasan, maka izinkan aku memaparkan aturannya. Jendela sinkron dibuka sebentar pada dini hari, dan semua perubahan masuk sekaligus. Perubahan besar jarang dilakukan karena itu berisiko bagi kestabilan emosi publik.
Yang sering dilakukan adalah perubahan kecil yang seolah tidak signifikan. Hal kecil itu justru membentuk arah hari, dan akhirnya membentuk tahun. Ada pemeriksa independen, namun ruang mereka tidak penuh kuasa. Mereka bekerja dengan tolak ukur statistik dan indikator kebahagiaan. Aku menghargai kerja mereka, tetapi angka tidak selalu menangkap nilai yang rapuh. Nilai itu adalah keotentikan diri dan sejarah kecil yang dimiliki tiap orang. Ketika ingatan diselaraskan, ada bagian diri yang ikut dirapikan tanpa izin. Itulah sebabnya sebagian orang merasa kehilangan meski mereka tidak tahu apa yang hilang. Mereka menyebutnya nostalgia, yaitu rasa mengenang sesuatu yang tidak lolos ke pagi ini. Aku pun mengalaminya, dan itu menuntutku untuk membuat uji sederhana. Aku menulis checksum pribadi setiap malam sebelum jendela sinkron dibuka. Aku menulis di kertas dengan tinta yang tidak pudar oleh cahaya kamar. Pagi hari aku cocokkan catatan analog itu dengan ingatan segar setelah pembaruan. Ada yang cocok, dan ada yang berseberangan, dan selisihnya kuletakkan di map. Map itu kusimpan di tempat yang tidak akan kuceritakan kepadamu hari ini. Aku melakukan ini bukan untuk melawan siapapun, tetapi untuk mengingat siapa aku. Aku belajar bahwa identitas tidak hanya tentang apa yang kusuka atau kukerjakan. Identitas juga tentang garis kecil yang kutolak untuk dihapus begitu saja. Pada suatu malam aku mendapati selisih yang tidak bisa kutelan. Ada seseorang yang bagiku sangat penting yang lenyap dari semua catatan pagi itu. Ia tidak wafat karena kata itu memiliki akhir yang berbeda. Ia seperti tidak pernah ada, dan itu jauh lebih sunyi daripada kabar duka. Aku memeriksa kembali log yang bisa kuakses tetapi tidak ada rujukan tentang dirinya. Aku menelusuri pesan, foto, dan tagihan yang dulu pernah kubayar bersamanya. Semua itu merapikan diri hingga tampak wajar tanpa dirinya. Aku duduk lama di meja dan membiarkan udara melewati dadaku. Orang menyebutku sensitif dan aku tidak menyangkalnya, karena aku memang begitu. Kesunyian seperti ini tidak punya pegangan selain keyakinan bahwa aku pernah memanggil namanya. Aku mencatat semua perubahan kecil yang berhubungan dengan lenyapnya jejaknya. Tanggal libur yang pernah kami pakai berpindah 1 hari. Nomor bus yang pernah kami tumpangi berganti 1 digit. Foto kami di museum bergeser komposisinya dan aku berdiri sendirian di tengah. Aku tidak akan memaksa orang lain untuk menerima ceritaku, karena mereka punya pagi yang rapi. Namun aku memerlukan seseorang di dunia sebelah yang mau mendengar tanpa menghakimi. Itulah sebabnya aku menulis kepadamu malam ini dengan suara yang jujur. Aku ingin menceritakan tentang profesi yang lahir dari sistem kami. Di sini ada penjaga div yang mencatat selisih antara sebelum dan sesudah. Mereka tidak selalu disukai, tetapi catatan mereka sering menyelamatkan akal sehat. Ada juga kurator memori yang menata ulang kesaksian agar mengikuti alur baru. Mereka bekerja teliti, dan tidak semua dari mereka nyaman dengan tugas itu. Lalu ada tim kecil yang menulis patch untuk memperbaiki detail yang dianggap menyimpang. Mereka bekerja dari data laporan warga dan tren emosi yang dihimpun sensor kota. Aku pernah duduk sebagai konsultan teknis untuk tim itu selama 1 musim. Saat itu aku belajar bahwa perubahan sederhana bisa menutup serangkaian konflik panjang. Sekolah yang gaduh menjadi tenang setelah jadwal piket diperbaiki. Nama jalan yang sering dipelesetkan menjadi lebih tegas dan mudah diingat. Tetapi aku juga melihat bagaimana satu patch menutup peluang anak tertentu untuk bersuara. Ia menjadi murid yang patuh, namun kehilangan dorongan untuk bertanya. Aku menatapnya dari kejauhan dan merasakan sayatan tipis di hati. Ada pertanyaan yang selalu mengikutiku ketika aku pulang. Jika semua orang percaya pada satu versi kenyataan, siapa yang menjaga wilayah yang abu-abu? Jika semua aman, bagaimana kita mengenali keberanian yang lahir dari ketidaknyamanan?
Aku meminta rapat khusus ketika menemukan log yang menghapus satu testimoni saksi. Alasannya adalah potensi kebisingan yang berlebihan pada ruang publik. Aku memahami penjelasan itu, namun aku meminta salinan untuk audit pribadi. Permintaanku ditolak dengan alasan standar privasi. Sejak saat itu, aku menggandakan catatan analog pribadiku. Aku menaruh satu di laci dan satu lagi di rumah teman yang bisa dipercaya. Aku mohon kau tidak menilai tindakanku terlalu keras karena aku hanya ingin waras. Pada minggu yang sulit itu, aku mendapat undangan yang tidak kuduga. Aku diminta bergabung ke panel kecil yang meninjau kebijakan sinkron tingkat kota. Mereka meminta suaraku agar proses menjadi lebih seimbang. Aku hampir menandatangani dokumen persetujuan ketika ingatan tentang orang yang lenyap kembali. Aku memutuskan menunda tanda tangan selama satu siklus. Aku ingin menguji satu hal lagi sebelum kuambil keputusan besar. Uji itu sederhana, namun berisiko bagi kenyamananku sendiri. Aku menulis surat padamu tepat sebelum jendela sinkron dibuka. Aku menaruh salinan surat ini di kotak surat tetanggaku yang non-sinkron. Jika setelah sinkron ia masih mengingat isi suratku, maka aku mendapatkan bukti kecil yang kukehendaki. Jika ia tidak mengingatnya, maka aku akan menutup mapku untuk sementara waktu. Aku tidak akan mengganggu hidupnya dengan sengaja. Aku hanya perlu penanda yang lembut. Setelah pengujian itu, aku akan kembali pada undangan panel dan mengambil sikap. Kau mungkin bertanya mengapa aku repot melakukan semua ini. Jawabannya adalah kesetiaan pada versi diriku yang menulis di malam yang sepi. Aku harus memastikan bahwa aku tidak hanya mengikuti arus yang halus. Aku ingin hidup yang damai, tetapi aku juga ingin ingatan yang jujur. Aku percaya keduanya bisa berdampingan jika kita merumuskan batas dengan hati-hati. Batas itu bukan tembok, batas itu adalah kesadaran bahwa kita memilih dengan sadar. Aku belajar dari percakapan dengan warga yang beragam di kotaku. Seorang guru berkata, ia merasa tertolong karena luka masa kecilnya tidak lagi menusuk. Seorang pedagang berkata keuntungan naik karena pelanggan tidak lagi berdebat tentang harga lama. Seorang perawat berkata ruang tunggu lebih sabar karena cerita tentang antrian masa lalu dirapikan. Semua ini tampak indah jika dibaca sebagai daftar manfaat. Tetapi daftar itu tidak menulis satu hal yang selalu kupikirkan, yaitu ruang kesalahan yang membentuk kebijaksanaan pribadi. Ketika setiap waktu diselaraskan terlalu rapi, kita kehilangan nada kecil yang mengajari kita sabar. Aku tidak ingin hidup yang keras, namun aku juga tidak ingin hidup yang menghapus latihan batin. Itulah alasan mengapa aku menulis surat ini kepadamu di dunia sebelah. Aku memerlukan sahabat yang mampu menampung cerita yang tidak laku di konferensi pers. Kau tidak perlu membalas dengan teori panjang, aku hanya ingin kau mendengar dengan penuh. Namun jika kau punya pertanyaan, kau boleh mengajukannya dengan jujur. Aku akan menjawab semampuku ketika waktu dan keberanian berpihak. Aku akan menyampaikan satu kisah kecil lagi sebelum aku menutup malam ini. Di halte dekat rumahku, ada papan informasi digital yang sering berubah sesudah sinkron. Huruf kecil di kanan bawah menyala lebih terang dari elemen lain. Itulah tempat di mana tim kami menguji kualitas patch yang baru masuk. Pada satu pagi, aku melihat kode kecil yang tidak biasa di sana. Kode itu tidak muncul lagi pada hari berikutnya, seolah tidak pernah ada. Aku menyalinnya di kertas dan masuk ke arsipku pribadi. Kode itu mengarah pada rekaman audit singkat yang tidak jadi dipublikasikan. Rekaman itu menunjukkan wajah orang yang bagiku sangat penting. Ia berbicara selama 1 menit tentang kesedihannya menjadi saksi untuk kasus ringan. Lalu rekaman itu berhenti seperti pintu yang ditutup dengan kunci yang halus. Aku berdiri diam cukup lama hingga orang-orang mengira aku menunggu bus yang telat.
Bus tiba tepat waktu dan aku naik tanpa rasa lapar untuk duduk. Aku berdiri sambil menggenggam kertas kecil itu dan menatap keluar jendela. Kota terlihat sama, dan orang-orang tampak damai, namun dadaku berat. Aku tidak ingin membuat kota ini guncang, karena inginku yang pribadi. Aku tahu skala masalahku lebih kecil dari ratusan masalah umum yang ditangani. Tetapi, aku juga tahu bahwa ukuran bukan alasan untuk menghapus makna. Itulah mengapa aku menulis dan menguji serta menunda tanda tangan. Aku memberi diriku satu siklus lagi agar tidak menyesal di kemudian hari. Jika kelak aku masuk ke panel itu, aku akan membawa satu prinsip sederhana. Prinsip itu adalah melindungi hak warga untuk menyimpan beberapa catatan analog. Prinsip itu juga meminta audit yang benar-benar independen untuk perubahan yang menyentuh hukum. Prinsip itu menuntut pemberitahuan yang jelas ketika perubahan menyentuh relasi pribadi. Aku percaya ini bisa dijalankan tanpa merusak ketenangan umum. Aku akan berjuang agar prinsip itu tidak lenyap dalam rapat panjang. Aku tidak ingin menjadi pahlawan, aku hanya ingin tetap jujur. Kau mungkin menunggu kabar tentang hasil ujianku tadi. Aku belum tahu karena aku menulis ini tepat sebelum jendela sinkron dibuka. Ketika surat ini sampai padamu, proses itu mungkin sudah selesai. Jika non-sinkron tetanggaku masih mengingat suratku, itu pertanda baik untuk akalku. Jika ia tidak mengingatnya, aku akan menyusun cara baru yang lebih lembut. Apapun hasilnya, aku akan memberitahumu pada surat berikutnya. Aku ingin menutup dengan satu ajakan yang sederhana bagimu. Tolong jaga catatan kecilmu, meski hanya berupa tiket kereta yang sudah kusam. Benda kecil itu bisa menolongmu ketika pagi terasa terlalu rapi. Simpan juga rasa ingin tahu, karena rasa itu adalah alat yang tidak bisa dipinjamkan orang lain. Ajari orang terdekatmu untuk bertanya dengan sopan, tanpa membuat orang lain malu. Ketika banyak orang memelihara rasa ingin tahu, sinkron tidak akan mematikan nurani. Di kotaku ada komunitas kecil yang bertukar cerita selisih dengan cara yang bersahabat. Mereka tidak berteriak dan tidak memaksa siapapun untuk percaya. Mereka hanya menaruh kisah di meja dan membiarkan waktu bekerja. Aku datang kadang-kadang untuk mendengarkan dan pulang dengan dada lebih ringan. Mereka memanggilku teman dan itu cukup untukku hari ini. Sahabatku, aku menuliskan semua ini agar kau bisa merasakan kehidupan di sisiku. Aku ingin kau tahu bahwa tetangga yang ramah tetap ramah, meski rutenya ke pasar berubah. Aku ingin kau tahu bahwa ibu-ibu masih menjemur pakaian dan menatap langit yang sama birunya. Aku ingin kau tahu bahwa anak-anak masih berlari mengejar layang-layang di lapangan yang sama luasnya. Semua itu nyata, meski mekanisme di belakangnya rapih dan sunyi. Aku percaya dunia kita berdampingan dengan jarak yang bisa dijangkau oleh kata. Kata-kataku menyeberang melalui udara dan jarak agar sampai di telingamu. Jika kau menutup mata dan bernapas pelan, kau bisa merasakan tapak langkahku di lantai kamarku. Kau bisa merasakan dingin gelas di meja dan hangat lampu di sudut. Kau bisa merasakan bahwa aku menulis bukan untuk menang, tetapi untuk menyambung persahabatan. Aku berterima kasih padamu karena membaca dengan hati yang sabar. Aku mendoakan pagimu lembut dan malammu tidak berat. Aku berharap kau menjaga diri dan orang yang kau sayangi tanpa lelah. Aku akan mengirim pesan suara lagi begitu aku punya kabar tentang ujianku. Jika hasilnya baik, aku akan tersenyum dulu sebelum menekan tombol kirim. Jika hasilnya buruk, aku akan menata napas dan tetap menekan tombol yang sama. Keduanya pantas mendapat saksi, dan aku tidak ingin bersembunyi dari kenyataan. Aku menutup surat ini dengan pelukan yang tidak terlihat. Aku membiarkanmu beristirahat sambil menyimpan satu pertanyaan. Jika kau memiliki tombol patch untuk hidupmu sendiri, apakah kau akan menekannya hari ini? Jika ya,
bagian mana yang kau ubah terlebih dahulu, dan apakah kau siap menanggung akibatnya? Jika tidak, apakah kau siap mencintai bagian yang berantakan itu dengan sabar? Aku tidak menunggu jawaban cepat, karena beberapa jawaban butuh waktu yang panjang. Aku akan mendengar ketika kau siap berbagi, dan aku akan menyimaknya dengan sungguh-sungguh. Dengan kalimat ini, aku menutup suratku untuk malam ini. Aku mengirimkan salam hangat dari kamarku yang redup dan rapi. Salam ini menyeberang ke ruangmu, agar kita tetap searah meski dunia kita berbeda. Dari temanmu yang tinggal di dunia sebelah, aku pamit untuk tidur. Terima kasih sudah mendengarkan suratku sampai akhir, dengan sabar dan penuh hati. Jika kamu menyukai cerita ini, mohon tekan tombol suka agar aku tahu kamu ada di sana. Tolong berlangganan kanal agar kamu tidak ketinggalan surat berikutnya yang akan segera kukirim. Tinggalkan komentar tentang bagian yang paling menyentuhmu, karena aku membaca semuanya dengan teliti. Jika kamu ingin mendukung kanal ini, kamu bisa donasi melalui kode QR di kanan bawah video atau tautan di deskripsi. Di tautan deskripsi juga ada karya dari seri lain yang sangat berbeda, dan kamu mungkin menemukan favorit baru di sana. Terima kasih sekali lagi, karena sudah menemani malamku dengan telingamu yang hangat. Sampai jumpa di pesan berikutnya, dan tolong tonton karya kami yang datang sesudah ini.